Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman sekalian yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Alhamdulillah, teman-teman sekalian yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan hari ini insya Allah saya akan melanjutkan video kita gitu ya, tentang fitrah ya, Masya Allah. Dan ini insya Allah akan terus berlanjut videonya tentang fitrah ini terkait dengan apapun ya, karena memang masih banyak orang-orang yang mengatakan bahwasanya Islam itu tidak sesuai dengan fitrah gitu ya. Itu sudah mungkin wajar ya, karena mereka mungkin belum tahu gitu ya. Karena saya pun pernah menjadi korban misalnya orang-orang yang nggak tahu itu kan gitu ya. Karena saya pernah memeluk agama selain Islam waktu itu ya. Nah, teman-teman sekalian, pada pagi hari ini kita akan coba melanjutkan video kita dari yang kemarin. Jadi kemarin itu kan saya itu kan menjelaskan ya bahwasannya banyak sekali orang-orang yang mengtuhankan sesuatu gitu ya, apapun itu. Kita melihat banyak banget orang yang menuhankan, misalnya kalau saya dulu misalnya ada Tuhan menjadi manusia gitu ya, dan sebagainya macamnya. Dan seterusnya gitu loh. Banyak banget yang mengimani itu, dan menurut saya gitu ya, dan harusnya ini bukan menurut saya sih, harusnya menurut orang-orang yang berpikir dan juga logis gitu ya, itu sesuatu yang tidak masuk akal gitu ya. Kenapa? Karena kalau seandainya misalnya Tuhan menjadi manusia, itu sudah kita jelaskan di video kemarin ya, bahwa itu merendahkan derajat dia sebagai Tuhan gitu ya. Apalagi gitu teman-teman sekalian, apalagi kalau kita mau panjangkan, misalnya di dalam konsep agama saya yang dulu kan ada namanya konsep Trinitas ya, ada Tuhan tiga dalam satu, satu dalam tiga, tiga-tiganya satu, dan satu-satunya tiga gitu loh. Ini yang membuat saya juga mungkin mantap untuk pindah agama, bukan pindah agama deh maksudnya, untuk kembali kepada fitrah saya yaitu Islam gitu ya. Kenapa? Karena itu adalah sesuatu yang tidak make sense, tidak masuk akal gitu loh. Kenapa? Loh, dia punya satu pribadi tapi dia juga punya tiga, dia juga punya tiga tapi satu pribadi, dan seterusnya. Ya itu membuat kita jadi bukan apa ya, jadi pusing gitu kan ya. Pusingnya bukan karena kita nggak bisa menyelesaikannya, bukan, tapi karena kita dibatasi untuk bertanya, untuk berpikir dan sebagainya macamnya gitu. Bahkan teman-teman saya waktu itu ketika saya tanya seperti itu, ya mereka jawabannya ya udahlah, emang begitu adanya dan sebenarnya. Nah, itu kan jatuhnya bukan beriman melalui proses berpikir ya, tapi itu justru malah beriman melalui proses yang doktrin gitu, yang sesuatu yang sudah ada, yang ada dulu-dulunya gitu. Kita sudah jelaskan di video pertama kalau saya nggak keliru. Jadi ya itu nggak produktif. Keimanan seperti itu sudah juga dicontohkan gitu pada zaman Quraisy gitu ya. Mereka juga kalau ditanya kenapa kamu beriman sama Lata, Uzza, patung-patung ini dan sebagainya macamnya, mereka mengatakan bahwasanya ya ini nenek moyang kami menyembah ini gitu loh, dan sebagainya macamnya gitu. Nah, sekarang kita akan buktikan apakah Islam itu make sense, apakah Islam itu masuk akal gitu ya. Dan apakah, jadi kan gini ya teman-teman sekalian, sebenarnya kita sebagai manusia normal ya, kita itu pengen punya Tuhan atau bertuhan atau punya sesuatu yang lebih kuat. Itu yang cuman dipengenin cuman dua aja sebenarnya. Dia satu masuk akal gitu ya. Yang kedua adalah menenangkan jiwa. Nah, kalau dua ini adalah standar harusnya sebagai manusia untuk untuk mau bertuhan gitu loh. Satu, dia masuk akal, dan dua, dia menenangkan hati gitu, menenangkan jiwa gitu. Nah, permasalahan kita bertuhan sama Islam itu nanti kan kita buktikan ya. Jadi kalau di dalam Islam teman-teman sekalian, itu sudah saya jelaskan bahwasanya kita diharuskan menggunakan akal kita gitu ya, untuk berpikir, untuk kemudian mengetahui, mengilmui apa yang kita bisa indra ini di dalam dunia ini, atau di dalam diri kita sendiri, atau di dalam kehidupan, untuk memecahkan apakah sebenarnya Tuhan itu ada. Nah, ternyata kita sudah buktikan kemarin itu ada gitu ya. Karena kenapa terlalu kompleks kalau mengatakan Tuhan itu nggak ada gitu loh. Nah, jadi Islam telah menuntaskan problematika pokok ini dan dipecahkan untuk manusia dengan cara yang sesuai dengan fitrah. Sesuai dengan judul ya. Jadi Islam itu memecahkan. Jadi karena memang mungkin karena kita itu
defaultnya itu apa ya, bertanya, berpikir dan sebagainya macam, maka Islam itu memecahkan masalah itu, memuaskan akal serta memberikan ketenangan jiwa gitu loh. Nah, ditetapkannya pula bahwa untuk memeluk agama Islam tergantung sepenuhnya kepada pengakuan terhadap pemecahan itu, yaitu jadi kita sadar teman-teman sekalian bahwa kan Allah nih, Tuhan dalam Islam ini, Allah ini nggak kelihatan gitu gitu ya. Kita nggak bisa indra secara secara fisik kita, secara akal kita, kita nggak bisa tahu gitu loh. Karena kita nggak pernah lihat gitu ya. Karena Allah pun nggak pernah menampakkan dirinya. Allah juga nggak pernah memberikan suatu apa, misalnya perantara dan sebagainya macamnya, yaitu tanda kutip misalnya berhala dan sebagainya macam, maka kita nggak bisa indra soal wujudnya gitu. Oke. Tapi yang bisa kita indra adalah teman-teman sekalian sekeliling kita. Misalnya kayak ada alam semesta gitu ya. Ada manusia, ada kehidupan gitu yang telah menciptakan. Jadi semua ini kan ada sang pencipta gitu ya. Yang disebut kalau dalam Islam itu sang khalik gitu ya. Nah, sesuatu yang ada ini kan pasti nanti akan berakhir. Kita sudah jelaskan juga kemarin, manusia itu juga bakal meninggal. Nah, ketika dia meninggal pasti kan ada awalnya gitu loh. Dan kita sudah nggak bisa apa ya, nggak bisa memungkiri itu pasti akan meninggal setiap manusia kan gitu. Dan semua kejadian demi kejadian yang kita alami, yang kita lihat dan kita rasakan gitu ya, itu semua sudah termaktub di dalam Al-Quran. Nah, jadi konsepnya adalah karena kita nggak bisa membuktikan, bukan nggak bisa membuktikan, yang maksudnya belum bisa menjangkau akal kita untuk mengenal atau siapa nih Allah, bagaimana wujudnya. Oke, gitu kita karena itu nggak bisa, maka kita akan cari trace-nya, peninggalannya apa, Allah tuh ninggalin apa sih. Nah, ternyata Allah tuh kan ninggalin Al-Quran kan gitu ya. Allah ninggalin apa, nurunin Al-Quran kepada malaikat Jibril melalui Nabi Muhammad SAW, dan yang disampaikan untuk kita semua kaum muslimin atau orang yang beriman gitu. Nah, sekarang berarti pembuktiannya bukan terkait itunya, maka Al-Qur'annya gitu. Bener apa enggak kan gitu ya. Nah, teman-teman sekalian, di dalam Al-Qur'an semua semua kita bisa lihat ya bahwa Allah itu sudah menjelaskan secara detail. Misal, jadi kita melihat, seandainya kita menjadi manusia normal, kita melihat bahwasanya ada langit, bumi dan sebagainya macamnya, ada siang dan malam. Ini kan nggak mungkin terjadi secara begitu aja kan kita. Nah, maka Allah bilang dalam Al-Qur'an misalnya surat Al-Imran ya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya siang dan malam terdapat tanda-tanda bagi orang yang mau berpikir. Atau bahasa Al-Qur'annya, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab gitu ya. Jadi, dan Allah juga bilang di dalam surat Ar-Rum juga Allah mengatakan di antara tanda-tanda kekuasaannya adalah diciptakannya langit dan bumi serta berlain-lainnya bahasa dan warna kulitmu. Nah, jadi semua teman-teman, nggak cuman alam semesta gitu dan sebagai macamnya, kematian, kehidupan itu sudah ada dalam Al-Qur'an. Nah, cuman kan pertanyaannya, Al-Qur'annya bener apa enggak kan gitu ya. Bisa nggak kita buktikan Al-Qur'an itu benar atau tidak gitu? Itu sangat bisa, teman-teman sekalian. Karena kenapa? Karena semua problematika manusia yang kita alami, yang kita jalani di dunia ini, itu semua ada di dalam Al-Qur'an. Dari kita misalnya sebelum hidup, ketika kita lahir gitu ya, ketika kita tumbuh dewasa, itu semua tuh luar biasanya sudah ada di dalam Al-Qur'an. Bahkan sesuatu yang bahkan kita baru tahu sekarang ini, misalnya terpisahnya antara air tawar dan air asin itu, dia kan itu semua ada di dalam Al-Qur'an. Bayangin aja, kira-kira siapa yang buat ini kan gitu. Apakah kira-kira Nabi Muhammad yang buat ini? Apakah kemudian ini buatan orang Arab? Dan sebagainya macam. Maka kita nanti akan buktikan bahwasanya Al-Qur'an ini benar adanya dan pasti gitu loh, pasti benar adanya. Bagaimana ceritanya nanti kan kita lanjutkan di video selanjutnya ya teman-teman sekalian. Jadi insya Allah di video selanjutnya kan kita akan coba buktikan apakah Al-Qur'an ini benar dan juga bisa dijadikan rujukan hidup bagi kita. Oke, mungkin itu ya teman-teman sekalian ya dari video ini.
Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.